Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu kita pada kesempatan yang indah ini. Mari Bapak Ibu persiapkan segenap keberadaan kita saat ini untuk datang kepada Tuhan. Arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuh ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Setiap hari adalah harimu, setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau
mengikat janji, melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Di matamu ku istimewa, hidup bagimu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagimu. Tiada lagi beban untukku, semua hanya bagi kerajaanmu. Jadikan aku alat kemuliaanmu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkanmu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwa, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagimu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaanmu. Jadikan aku alat kemuliaanmu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkanmu. Jadikan aku alat kemuliaanmu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkanmu. Jadikan aku alat kemuliaanmu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkanmu. Dalam segala hal menyenangkanmu. Dalam segala hal menyenangkanmu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama meneduhkan gelombang jiwa kita. Kita menghadap Tuhan, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, jadikanlah pertemuan pada saat ini menjadi sebuah pertemuan yang indah, di mana kami dapat membangun relasi dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami dapat mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan kami menerima tuntunan lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, berikan firman-Mu, bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya tidak ada pengalaman yang paling menyenangkan dan juga tidak ada pengalaman yang paling indah selain pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada pengalaman apapun di bumi ini yang benar-benar menyenangkan, benar-benar indah, Bapak, selain pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Dari semua pengalaman yang Bapak Ibu miliki, dari semua peristiwa yang menurut Bapak Ibu menyenangkan, saya memastikan perjumpaan dengan Tuhan itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih indah. Apa yang saya katakan ini bukan omong kosong, omong besar. Tetapi dengan kata-kata, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan sulit untuk dilukiskan. Betapa menyenangkannya, betapa indahnya berjumpa dengan Tuhan itu. Dari semua pengalaman yang Bapak Ibu miliki, entah karena pengalaman pernah ke luar negeri, pengalaman bertamasya ke tempat-tempat yang indah, ke tempat-tempat yang terkenal indah, semuanya itu akan tiba pada satu titik, pada satu masa, atau pada satu keadaan di mana saudara mengalami kebosanan. Saudara akan mengalami kejenuhan. Mungkin untuk pertama kali karena kita belum pernah menginjak Hawaii. Waktu pertama kali kita bisa berkata, ini tempat yang paling indah di dunia. Seperti surga. Walaupun kita belum pernah ke surga. Hanya membayangkan, wah indah. Indah. Keindahan Hawaii, Bapak Ibu, tidak lebih indah jika dibandingkan dengan perjumpaan dengan Tuhan. Tidak lebih indah, Bapak. Tidak lebih menyenangkan. Perjumpaan dengan Tuhan itu jauh lebih indah dan menyenangkan. Atau kita punya hobi, Bapak Ibu. Punya hobi. Apapun hobi Bapak Ibu. Apapun hobi Bapak Ibu. Waktu kita melaksanakan hobi itu, melampiaskan kesenangan kita lewat hobi itu, ya memang menyenangkan. Tetapi saya dapat memastikan, itu pun Bapak Ibu, itu pun kalah menyenangkan jika dibandingkan dengan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu sangat menyenangkan, Bapak Ibu. Karena tidak akan mengalami satu titik yang namanya kejenuhan. Makanan yang paling kita rasa enak dan yang paling kita suka, kalau terus-menerus kita makan, satu hari kita bosan. Kalau kita bisa pergi, kalau tadi saya katakan ke Hawaii, oke. Setiap minggu kita pergi ke Hawaii. Setiap minggu. Akan ada satu masa atau akan ada satu saat di mana Bapak Ibu akan mengalami atau merasakan kebosanan. Bosan. Orang-orang yang mungkin belum pernah ke Bali, ke pantai yang paling indah di Bali katakanlah. Ketika pertama kali datang, wow.
Responnya begitu semangat, begitu luar biasa. Karena belum pernah ada di pantai itu. Sebutlah salah satu pantai terkenal. Orang ini belum pernah, waktu pertama kali datang, wah, memuji-muji betapa indahnya pantai, salah satu pantai Pulau Dewata ini. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada mereka yang berjualan di bibir pantai itu, Bapak Ibu, apakah menyenangkan? Mereka yang menyewakan alat-alat renang, surfing, mereka yang berjualan, apakah menyenangkan? Apakah tetap mereka mengatakan indah? Sementara mereka sibuk berkutat dengan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak lagi melihat indahnya pantai itu. Kita bisa merasakan karena baru pertama kali atau beberapa kali. Kalau terus menerus ada di situ, kita tidak lagi merasakan indahnya pantai itu. Kita tidak lagi bisa merasakan betapa menyenangkannya hobi yang kita geluti ini. Benar Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, saya pastikan, saya berani jamin Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mengalami Tuhan tidak akan bosan. Bapak Ibu akan berkata, dalam pengalaman atau perjumpaan dengan Tuhan, itu sangat menyenangkan. Lebih dari apapun. Lebih dari hobi. Lebih dari segala sesuatu yang kita katakan menyenangkan. Permainan yang menyenangkan. Hobi yang menyenangkan. Mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa. Bahkan tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Sulit Bapak Ibu. Karena apa? Karena pengalaman dengan Tuhan itu personal, sangat personal. Pribadi banget. Hanya orang-orang yang benar-benar mengalami, yang tahu bahwa pengalaman dengan Tuhan itu indah. Sangat menyenangkan, tidak membosankan. Semua yang dari dunia ini pasti akan tiba pada satu titik membosankan. Titik jenuh. Tapi pengalaman dengan Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan membuat kita ingin lagi berjumpa dengan Tuhan. Ada kerinduan yang terbangun dalam diri kita untuk terus menerus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada kehausan. Kalau kita sedang haus Bapak Ibu ya, sedang haus. Lalu kita melihat ada orang di luar sana jual teh botol dan dikeluarkan dari termos esnya begitu ya. Jadi botolnya itu ada embun-embunnya begitu. Sementara kita lagi sedang kepanasan, kehausan. Waduh, apa yang dalam pikiran kita? Kalau aku minum air itu puas, pasti menyenangkan. Oke, kita minum air itu. Memang puas sementara. Setelah itu kita kenyang dan kita tidak ingin lagi. Kalau diberikan lagi mungkin kita berkata cukup sudah puas. Tapi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita minum airnya, saudara, kita berhenti dalam pertemuan doa. Berhenti dalam pertemuan persekutuan kita dengan Tuhan pada saat itu. Tanpa kebosanan. Tidak diakhiri dengan kebosanan. Walaupun puas, tapi ada satu keadaan dan selalu itu ada. Selalu berkeadaan seperti itu. Yaitu kita pengen minum lagi. Kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan lagi. Dan tidak pernah ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan lalu berkata bosan. Bosan. Kalau ada orang yang berdoa lalu berkata bosan, jenuh. Kok bisa? Hanya satu kata. Hanya satu kalimat ini maksud saya. Tidak mengalami Tuhan. Tidak mengalami Tuhan. Tapi ketika dia berdoa dan mengalami Tuhan, dia tidak akan mungkin berkata, kok aku bosan ya? Kok aku jenuh ya? Tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi memang tidak bisa dilukiskan. Mungkin saudara berkata, seperti apa sih pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu?
kalaupun bisa saya bahasakan, itu tidak akan lengkap, tidak akan utuh Bapak Ibu. Yang pasti pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa, sangat luar biasa. Tidak bisa diungkapkan kepada saudara dengan bahasa. Tidak bisa dideskripsikan, dilukiskan secara tepat. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan. Saudara mau? Saudara akan merasakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara mau, saudara pasti akan mengalami perasaan bahagia, perasaan penuh sukacita, sesuatu yang indah, pertemuan yang sangat menyenangkan. Kiranya kita semua dapat terus bertumbuh Bapak Ibu. Terus bertumbuh dalam perjumpaan dengan Tuhan sampai kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seolah-olah kita face to face dengan Tuhan. Heart to heart dengan Tuhan. Seolah-olah seperti itu. Kita bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Saudara bisa merasakan betapa sayangnya Tuhan kepada saudara, kepada saya. Betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita. Betapa bahagianya percakapan kita dengan Tuhan. Betapa menyenangkannya saat kita berhubungan dengan Tuhan, saat kita kontak dengan Tuhan, saat kita berbicara dengan Tuhan. Ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Dan kalau saudara yang pernah merasakan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara mengerti apa yang saya katakan ini. Sulit digambarkan, sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Tetapi saudara tahu, saudara mengerti, dan saudara berkata, ya Pak, saya juga mengalami. Tapi kadang-kadang ada orang berkata, ya Pak, saya pernah mengalami, tapi dulu. Ada beberapa kita sih berkata begitu. Ya Pak, saya pernah mengalami, tapi dulu. Seharusnya Bapak Ibu, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu sayang jika hanya menjadi sebuah sejarah. Yuk, kita ulang kembali sejarah yang pernah ada itu. Alami kembali. Itu sebabnya saya mengatakan tadi, kiranya pengalaman kita, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan terjadi terus menerus. Berlangsung terus menerus Bapak Ibu. Dan kalau memang kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu tidak akan membosankan. Walaupun terus menerus mengalami, terus menerus dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai kita menutup usia, tidak akan pernah bosan. Bahkan akan semakin rindu kita berjumpa dengan Tuhan dan terikat. Tidak bisa kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Kalau sekarang hari ini orang-orang kan merasa separuh jiwanya hilang kalau lupa bawa HP, ketinggalan HP, separuh jiwanya hilang. Tetapi jarang ada orang, atau mungkin kalau saya katakan jarang, ya masih banyak barangkali ya. Tapi akan lebih banyak orang yang merasa kehilangan separuh jiwanya jika ketinggalan HP. Tapi kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, hari itu dia gak merasa apa-apa. Tapi kalau benar-benar seorang yang memiliki hubungan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang terus menerus, tidak bisa hidup tanpa berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa. Pasti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang kosong. Sesuatu yang meresahkan kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau terus-menerus kita berjumpa dengan Tuhan, meskipun kita tidak memiliki waktu atau tidak, hari itu tidak ada waktu khusus yang kita sediakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sepanjang hari kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ini bisa berlaku permanen. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan itu luar biasa. Teduh, tenang, penuh damai sejahtera, penuh sukacita saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi kalau Bapak Ibu berkata, ya Pak, dulu saya pernah mengalami itu. Hari ini, buat sejarah kembali. Kiranya sejarah yang lalu, pengalaman masa lalu, Bapak Ibu alami lagi hari ini. Rasakan kembali dan nikmati kembali hadiratnya. Yang tidak akan pernah membosankan. Ingat Bapak Ibu, kesempatan
untuk mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan sangat terbatas. Sangat terbatas. Sebab Alkitab mengatakan bahwa ada saatnya di mana Tuhan tidak bisa ditemui, Tuhan tidak bisa dijumpai. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti ada saat di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Apakah Tuhan jual mahal sehingga tidak berkenan ditemui? Apakah Tuhan sulit untuk ditemui? Tuhan bisa tidak berkenan untuk ditemui. Ada saat di mana Tuhan tidak bisa ditemui. Sebetulnya saya mau memberitahu saudara, bukan Tuhan yang tidak bisa ditemui. Bukan Tuhan yang jual mahal. Ketika kita berupaya mencari Dia dan kita tidak menemukan Dia. Persoalannya bukan kita yang mencari Tuhan sih sebetulnya. Kita yang sudah tidak lagi punya spirit, punya semangat, punya gairah untuk mencari Tuhan. Kenapa? Kita sudah terseret dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kita sudah terhisap arus percintaan dunia. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kita tidak memedulikan Tuhan karena lebih banyak merasakan keindahan dunia yang sementara dan membuat kita haus lagi, haus lagi. Haus akan dunia dan ingin lagi membuat kita akhirnya terlena dan melupakan Tuhan. Kita sampai satu titik tidak lagi membutuhkan Tuhan. Nah, jadi sebetulnya bukan Tuhan yang sulit banget ditemui. Tetapi saya mau mengatakan juga begini Bapak Ibu. Yang tadi itu saya mau mengatakan sulitnya. Begini maksudnya, ketika selama ia berkenan ditemui. Sebetulnya bukan Tuhan tidak mau, tetapi kondisi keadaan kita yang memang sudah tidak lagi ingin bertemu dengan Tuhan. Kondisi kita sudah terikat dengan dunia sehingga tidak ada gairah untuk ketemu Tuhan itu. Dan ketika Tuhan maksud saya tidak berkenan ditemui satu lagi Bapak Ibu. Karena memang kita terus melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa apakah Tuhan tidak peduli? Tuhan peduli. Tuhan menginginkan kita bertobat. Pasti Roh Kudus mengingatkan kita. Pasti Allah menginginkan kita bertobat dan berubah. Cuma menjadi persoalannya adalah kita selalu memilih berbuat dosa. Sehingga Allah tidak berkenan untuk ditemui. Dan saya juga mau mengatakan Bapak Ibu, dan kita harus ingat bahwa mencari Tuhan itu tidak semudah kita mencari uang. Ada banyak orang berkata, mencari uang lebih mudah daripada mencari Tuhan. Mencari Tuhan tinggal ambil gitar, kita nyanyi, kita menyembah, kita berjumpa dengan Tuhan. Bukan perjumpaan model seperti itu. Belum tentu orang ketika ambil gitar dia bernyanyi berjumpa dengan Tuhan. Benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membuatnya dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi sukacita yang menyegarkan jiwanya. Di dalamnya ada perasaan cinta kasih yang bertumbuh, pengalaman yang tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti, inginnya terus berjumpa dengan Tuhan. Ingin terus mengalami Tuhan pada saat itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tidak mudah memang berjumpa dengan Tuhan. Ada syaratnya, ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Tapi kalau kita lakukan, kita bayar harganya. Kita mencari Tuhan, kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Dan sesungguhnya Bapak Ibu kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak jual mahal. Dari awal Tuhan tidak pernah jual mahal untuk berjumpa dengan kita. Apalagi kita harus mengerti Bapak Ibu. Bahwa keselamatan yang kita miliki Bapak Ibu, ini berangkat dari hati Allah. Ini berangkat dari kehendak Allah. Keselamatan itu berangkat dari idenya Allah. Ide Allah semata-mata. Di mana Allah mencari manusia. Bukan manusia mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Ini berkaitan dengan keselamatan. Allah mencari manusia dari atas ke bawah. Bukan usaha kita mencari Allah. Ini berkaitan dengan keselamatan. Allah sudah membuktikan
Beliau mencari manusia. Keselamatan itu anugerah yang berasal dari Allah. Nah, setelah Allah menemukan kita, nah, maka ada bagian kita di dalamnya yang harus kita penuhi. Kita mencari Allah. Keselamatan itu kan kehendak Allah. Keselamatan itu kan inisiatif Allah. Berasal dari Allah. Allah yang mencari manusia. Nah, saat kita berjumpa dengan Allah, Allah menemui manusia. Ada perjumpaan antara Allah dan manusia. Setelah itu, ada bagian dari manusia itu untuk terus mencari Allah. Jadi ketika Allah mencari dan menemukan kita, tidak stop sampai di situ Bapak Ibu. Itu bagian Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita bisa menemukan Allah. Allah menemukan kita. Tapi setelah itu ada bagian kita. Di mana kita harus menyediakan waktu, segenap keberadaan kita, pikiran dan perasaan kita untuk terus-menerus menemui Dia. Untuk terus membuka pintu, berjumpa dengan Dia. Jangan merasa Bapak Ibu, karena Allah sudah menemukan kita, maka kita merasa sudah diselamatkan dan kita happy, kita senang dan merasa cukup. Lalu kita tidak ada upaya untuk terus-menerus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi jangan terlalu pede, percaya diri, karena Tuhan sudah menemui kita, maka kita senang nih. Kita sudah diselamatkan, cukup. Tuhan cari kita, lalu menemui kita, kita berjumpa dengan Tuhan, cukup. Namaku terdaftar di buku kehidupan. Begitu kita meninggal dunia, kita akan mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya di langit baru, bumi baru, selesai. Tidak Bapak Ibu. Tuhan mencari kita, ya. Dan Tuhan menemukan kita, itu inisiatif Tuhan. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, ada bagian kita sekali lagi. Ada bagian kita. Di mana kita harus memberi waktu, memberi diri, segenap hati dan pikiran kita untuk tetap secara konsisten terus mencari Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 12. Filipi 3 ayat 12. Di mana Rasul Paulus berkata demikian Bapak Ibu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Lihat, Rasul Paulus tahu bahwa dirinya sudah ditangkap oleh Yesus. Tapi dia masih berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Tidak sedikit orang Kristen yang merasa puas sehingga tidak lagi memberi diri mereka untuk mencari Allah. Terus menemui Allah. Terus mengalami perjumpaan dengan Allah. Ada usaha untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Kalau Rasul Paulus saja masih berusaha dengan sadar. Berusaha mengejar. Berusaha memperoleh. Agar dia bisa menangkap. Ini menangkap apa? Kalau menangkap Yesus, pengertiannya adalah dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena sudah ditangkap Tuhan. Dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan terus menerus. Yang saya katakan tadi, begitu kita mengalami Tuhan Bapak Ibu, ini jauh lebih indah dari apapun. Jauh lebih menyenangkan dibandingkan apa yang Bapak Ibu bisa katakan itu menyenangkan buat saya. Namun ada harga yang harus dibayar untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Ada harganya. Harganya ada Bapak Ibu. Barang bagus itu mahal harganya. Mengalami perjumpaan Tuhan itu sesuatu yang indah, yang bernilai tinggi. Harganya pun mahal. Namun ketika kita berupaya mengejar, saudara akan ditangkap Tuhan. Ketika kita berusaha menemukan, kita mencari, maka saudara akan menemukan. Saudara akan mengalami Tuhan. Kita semua akan mengalami Tuhan secara
permanen. Jadi bagian Allah mencari kita dan bagian kita setelah ditemukan oleh Allah, kita terus mencari Allah. Ada hubungan pribadi yang tetap intim, erat dengan Tuhan. Ini bagian kita terus mencari Allah. Dan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu? Memang ada harga yang harus dibayar. Yaitu dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Yang pertama, mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Orang yang menyediakan waktunya untuk mendengar firman Tuhan bisa saja membosankan kalau tidak mengalami kesadaran bahwa firman Tuhan itu kebutuhan. Kebutuhan utama. Kebutuhan primer seperti makan. Firman Tuhan itu makanan bagi jiwa kita. Nah, orang yang memiliki perjumpaan dengan Tuhan itu pasti punya kerinduan. Nah, kerinduan itu dibangun terus. Kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Jadi yang pertama dengan mendengar firman Tuhan. Dan saat mendengar firman Tuhan itu harus ada kerinduan. Ada kehausan. Seperti ketika kita mengalami Tuhan Bapak Ibu. Waktu pengalaman pertobatan lah. Kalau saya mau meminjam kata pertobatan. Pengalaman pertobatan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan saudara. Kita haus. Kita cari persekutuan yang buka. Dimanapun. Karena kita rindu mau dengar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu seperti itu kerinduannya. Mendengar firman Tuhan. Ada kerinduan, ada kehausan. Seperti ada lagu yang kita bisa nyanyikan bersama. Ini dikarang, dilansir oleh Bapak Gembala senior kita. Bapak Pendeta Dr. Era Susabdono. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka. Untuk apa saudara? Agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat. Aku sebagai tanah liat. Engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat. Aku sebagai tanah liat. Engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Tuhan. Ku berjalan di jalan-Mu. Bapak Ibu mendengar firman Tuhan harus sampai satu tingkat, yaitu rindu. Rindu selalu. Karena hal ini terkait dengan cara Tuhan membentuk kita. Terkait dengan pembentukan, didikan. Dan kita tidak bisa berjalan dalam dunia ini tanpa tuntunan firman-Nya. Kita tidak bisa berjalan dengan
hikmat kita sendiri. Karena di dalam perjalanan hidup kita akan ada saat di mana Tuhan menuntun, membentuk lewat segala peristiwa. Itu bagian dari pembentukan Tuhan. Kita bisa memahami itu semua pembentukan Tuhan kalau kita memang memiliki kerinduan mendengar firman Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita. Sehingga ketika kita dalam pembentukannya memahami, ini kita sedang dalam pembentukan Tuhan. Ini cara Tuhan lewat mendengar firman Tuhan. Jadi orang yang ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu Bapak Ibu harus mendengar firman Tuhan. Lalu kemudian dia terkait dengan mendengar firman Tuhan, belajar mendengar firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya didengar, tapi masuk dalam hati. Terekam dalam pikiran secara permanen. Firman yang kita dengar dicerna. Sampai firman itu meresap di dalam pikiran dan hati kita. Dan terus mendengar, terus belajar, kita cerna firman Tuhan. Lalu juga Bapak Ibu, yang pertama tadi mendengar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, jangan lupa berdoa. Berdoa bukan doa makan, doa mau pergi, doa sampai di rumah, doa mau tidur. Tapi Bapak Ibu, berdoa memang harus. Sebelum berangkat kerja, makan, harus berdoa. Terus berdoa, tapi ada waktu khusus. Doa pribadi dengan Tuhan. Lalu perenungan, meditasi dengan Tuhan. Dalam penyembahan. Terus terhubung dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, sekali lagi bahwa menemukan Tuhan itu juga bagian dari usaha kita untuk mencari, berusaha. Dan juga Bapak Ibu, di dalam kita berusaha mencari Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Di mana ketika kita mencari Tuhan, maka Roh Kudus akan mengoreksi pikiran, mengoreksi setiap perkataan yang tidak tepat, mengoreksi semua perbuatan yang tidak berkenan. Jika ada, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Memang selalu saja kita ada tantangan dalam hidup ini. Sehingga menggoda kita untuk membalas. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita tergoda untuk membalas. Atau pernah kita sudah membalas. Baik dengan mulut kita secara verbal atau dengan tangan kita membalas. Ya, chat orang, kita membalas serangan orang. Dan itu suatu kejatuhan. Nah kadang-kadang kita tidak sadar karena spontan. Nah di sini Roh Kudus, Tuhan akan menegur, mengingatkan, memimpin kita. Nah kalau kita terus mencari Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Menuntun kita, memperbaiki kesalahan, ketidaktepatan yang kita lakukan. Sehingga betapa pentingnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau kita bersungguh-sungguh Bapak Ibu, mencari Tuhan, melalui firman-Nya, mendengar firman-Nya, merenungkan firman-Nya, melalui doa pribadi, meditasi. Maka Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13, di mana dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka Tuhan akan menemukan kita. Tuhan akan menemukan kita. Sekali lagi, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Itu kata firman Tuhan. Jadi, apakah kita bisa menemukan Tuhan? Apakah kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bisa, tapi ada harga yang harus kita bayar. Harganya ya segenap hidup kita. Melalui apa tadi? Melalui mendengar firman-Nya, merenungkan firman-Nya, berdoa, doa pribadi, bermeditasi. Terus kita pasti akan menemukan Tuhan. Kalau hari ini belum, ulangi besok. Lusa belum, ulangi terus. Maka kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan menemukan Tuhan. Jadi dalam usaha kita untuk terus menemui Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, terus menerus bertumbuh.
makin giat, tidak berhenti. Sampai satu titik di mana kita mengalami Tuhan, saya pastikan kita tidak akan bosan. Tidak akan bosan. Kalau belajar teologi bisa bosan, tapi kalau mengalami Tuhan tidak mungkin bosan. Tidak akan mungkin bosan. Tidak akan. Dan satu hal yang kita juga tidak boleh lupa. Kita juga harus belajar semakin melepaskan semua dosa, Bapak Ibu. Ini termasuk bagian yang harus kita lakukan. Dengan kita terus bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Lalu Tuhan kan mengingatkan ketika kita melalui firman-Nya, kita mendengar firman-Nya, lalu kemudian merenungkan firman-Nya, punya doa pribadi, jam doa yang sungguh-sungguh kita atur, kita rancang dan terus menerus, di situ Roh Kudus akan bekerja. Mengingatkan kita akan semua kesalahan, dosa, ketidaktepatan. Nah, yang harus kita responi pada saat itu adalah, respon kita adalah tinggalkan dosa. Tinggalkan percintaan dengan dunia. Tinggalkan segala kesenangan dunia. Ada kebencian, kita harus selesaikan. Berusaha hidup kudus, hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan pribadi, ya, dalam doa, meditasi. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus mengingatkan kita untuk hidup suci, untuk tak bercacat, tak bercela, itu pasti Bapak Ibu. Dan ketika kita merespon dengan berusaha untuk hidup berkenan di hadapannya, maka kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara permanen. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat kita akan lebih mengoreksi diri. Kalau ada yang salah dalam hidup kita, disadari atau tidak, memang saudara, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, kita akan merasakan suasana surga. Walaupun belum pernah mengalami surga, belum pernah ke surga maksudnya. Tapi kita akan mengalami seolah-olah ini perasaan kita ini, keadaan kita ini seperti di surga. Makanya lagu zaman dulu ya, lagu Pentakosta dulu, ada yang liriknya begini. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Lagu anak-anak sekarang, mungkin anak-anak sekarang tidak mengenal lagu ini. Tapi orang dulu tahu suasana surga turunlah. Nah, orang-orang yang saat itu berdoa di gereja-gereja Pentakosta hari itu, yang mengalami Tuhan mengerti. Ini suasana surga, aku mengalami suasana surga. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kita akan mengalami pengalaman suasana surga. Ya seolah-olah mungkin sebagian dari suasana surga kita alami. Karena sukacitanya, damainya itu penuh dalam diri kita. Dan juga seolah-olah kita ada dalam pengadilan Tuhan. Saat berjumpa dengan Tuhan kita sadari betapa bercelanya kita, tidak tepatnya kita. Saat itu Bapak Ibu seolah-olah kita sedang ada dalam pengadilan Tuhan. Di mana suatu hari, benar Bapak Ibu, pengadilan Tuhan akan diadakan. Pengadilan Tuhan akan digelar. Kita tidak akan tahan berdiri di hadapan Tuhan kalau sepanjang hidup kita tidak pernah mengoreksi diri. Dan tidak memberi diri dikoreksi oleh Roh Kudus. Dan itulah Bapak Ibu, indahnya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Memang ada harga yang harus dibayar. Jangan lagi kita terikat dengan dunia. Tidak ada percintaan dengan dunia. Maka kita akan merasakan suasana surga. Maka kita juga akan merasakan suasana pengadilan Tuhan. Di mana kita terus dikoreksi. Dan kita dalam koreksi, ketika kita merespon dengan benar. Dalam koreksi Tuhan, kita merespon dengan benar. Semakin hari kita bisa mencapai satu keadaan. Hidup yang tak bercacat. Hidup yang tak bercela di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ini dapat dikatakan sebagai bekal untuk masuk dalam kekekalan. Bekal untuk masuk dalam kekekalan. Yang dengannya kita akan merasakan perjumpaan dengan Allah. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Melepaskan semua dosa dan percintaan dunia. Segala kesenangan, semua ambisi. Ketika kita berusaha terus hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Berfokus hanya kepada Tuhan dalam hidup ini.
maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu harga yang harus kita bayar. Harganya mahal. Bayar Bapak Ibu. Kita akan mengalami perjumpaan yang begitu indah. Lebih indah dari segala sesuatu. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menyenangkan. Lebih menyenangkan dari apapun. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami bersungguh-sungguh hati mencari wajah-Mu, maka kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Patrikan firman-Mu di hati kami Bapa, secara permanen. Dan bentuk kami. Beri kami kerinduan untuk mencari Engkau. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati semua kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.